Xiaoran, ayo kita putus. Aku baru sadar akhir-akhir ini. Perasaan mungkin gak terlalu penting buat aku. Saat hidup gak ada tujuan, lebih baik punya pacar aja. Tapi sekarang aku banyak kerjaan. Aku tahu. Lo udah ngabisin banyak buat hubungan ini. Buat aku. Udah, nggak usah ngomong. Ini udah pas banget. Aku datang cuma buat bilang, aku mau putus. Lo benar. Kalau soal putus, lebih baik jujur aja. Aku suka lo bertahun-tahun. Tapi kalau apa? Hubungan ini cuma asal ada aja. Nggak akan aku mulai sama sekali. Gimana kabar lo 3 tahun terakhir? Kok tiba-tiba peduli sama aku? Aku suka lo 8 tahun. Aku gak mau lo jadi gini karena aku. Lo pakai kapsul yang dulu simpan di gini-gini. Buat nyimpen asinan. Kenapa lo yang nentuin hidup aku? Karena teman baikku mau jadi pacarku. Aku gak akan biarin dia sakit hati. Aku tahu lo bakal nungguin aku. Iya, aku gak akan biarin dia sakit hati. Jangan salah lagi.
Siap, makanya. Oh, makasih. Judulnya belum diputusin ya? Berita mulai 3 menit lagi. Tunggu sebentar. Kok si sutradara belum datang? Sutradara, kenapa nggak langsung ditandatanganin aja? Ada buktinya nggak? Aku udah ke tempat pembuangan limbah, ambil sampel dan uji. Aku yakin 100% kandungan logam mikro berlebihan. Lepasin aja. Siapa namanya? Hisia Oran. Dia terus-terusan terbitin berita utama akhir-akhir ini. Aku nggak berani baca tulisannya. Dia nulis kayak lagi mati-matian. Dia itu wanita pemberani yang bikin perusahaan nakal gemetar. Halo semuanya. Inilah berita Wusu. Membuang limbah di siang bolong. Mengubah saluran irigasi jadi susu. Dari mana keberaniannya? Apa rantai kepentingan di balik ini? Mari kita lihat kasus reporter. Kamu kerja keras beberapa bulan ini. Kamu kerja sangat keras. Mau istirahat sebentar? Tidak. Tapi aku mau cari lembur hari ini. Harus dong. Terus? Ayo. Lalu aku pura-pura jadi preman. Aku pegang kerahnya minta uang keamanan. Itu bukan preman. Itu orang bodoh. Pergi sana. Pokoknya, Hisia Oran manfaatkan kesempatan masuk. Lalu ada berita utama hari ini. Oh, hei. Xiao Ran datang. Suige sedang pamer ke kita. Gimana dia dapetin bukti langsung buat kamu? Xiao Ran, kamu agak berbahaya sebagai reporter investigasi. Yo Lily nggak kasih kamu berita mudah. Kamu yang nawarin diri. Kamu selalu pilih yang paling sulit dan kontroversial. Dan tugas yang paling bikin tersinggung. Harus ada yang lakukan. Langkah banget. Yang Pasti. Udah pesan? Pelayan. Datang lama belum pesan juga. Iringan ini kedengeran familiar. Judul lagu ini apa? Perpisahan terakhir. Kenapa mainin musik sedih gini? Liu. Kamu bilang iya. Ganti. Bagus kan? Bagus banget. How? Ganti musiknya. Ayo, nggak separah itu. Udah selesai. Di hidupku sekarang, semuanya cuma kerja. Betul banget. Iya. Tempat Kahui pasti bergaya musik rock. Ayo kita angkat gelas. Ayo minum. Xiao, tenggat waktu yang kamu tetapkan sudah tiba. Kelompok strategi baru, tidak ada kemajuan. Sekarang kita hanya bisa bubarkan departemen sesuai janji. Tolong tinggalkan Yunan. Weo Dong. Dongsi masih di kantor. Persilakan dia masuk. Mulai hari ini, Yunlan sudah tidak ada hubungannya denganmu. Suka atau tidak suka? Atau tidak?
Aku akan pakai caraku untuk menjaga Yunlan tetap hidup. Ada rencana apa untuk masa depan? Karena Huo tidak bisa menerimaku. Pasti ada tempat untukku. Maaf, komputer ini milik perusahaan. Dan di dalamnya juga ada dokumen Yunlan. Kamu mungkin tidak bisa membawanya pergi. Aku minta maaf. Kak Xiaoran, aku baru aja kuasai skill baru. Aku tidur habis makan. Luar biasa. Kak Xiaoran, cuma di tempat paling ramai aku bisa tidur belakangan ini. Bahkan di rumah, dia harus pakai headphone dengerin musik rock. Hei, kerjaan segini banyak. Tubuhmu bisa tahan berapa lama? Hei, Xiaoran, coba yang gaya baru ini. Turun dulu. Hei, Lao Sui, kamu kan gak tinggal di sini. Tapi tetap harus bayar sewa ekstra. Kamu pikir kami nakalin kamu? hei. Jangan mikir buat usir aku. Aku beli sewa ini untuk kebebasan memilih. Aku bisa bolak-balik. Hei, itu yang mau aku bilang. Kamu bisa pulang kemana aja. Tapi tetap harus bayar sewanya. Aku duluan naik. Saudara, lepaskan motor itu. Berhenti berbagi. Masuk ke perusahaan dan mulai hidup baru. Kamu sudah bekerja sangat keras. Oke. Jangan menyakitiku. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Aku benar-benar mengagumimu. Setidaknya, dengan alasan berbagi kamar, memanfaatkan orang lain dan menjauhkan diri, dan membentuk dirimu kembali di antara dua pilihan ini. Kamu memilih yang lebih sulit. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa Xiao tidak begitu mudah untuk ditiru. Haha, Keluar. kabari aku kalau sudah sampai rumah. Kenapa kamu belum tidur? Ya, kalau tidak bisa tidur, kerjakan saja sesuatu. Barang-barang yang Pak Tua berikan hari ini, tidak ada satupun yang berguna. Bukankah dia sudah bilang bahwa tingkat insomnia orang muda mencapai sampai 15%? Kalau dia benar-benar bisa mengembangkannya efektif, dia akan mencapai kebebasan finansial. HMPH, menurutku kau rela jadi kelinci percobaan. Apa kamu tidak perlu hal ini? Sehingga kamu tidak bisa tidur? Aku tidak akan memerasnya. Hanya saja, ketika aku berbaring, pikiranku berantakan. Dan tidak bisa tidur. Oke. Waktu adalah obat terbaik untuk segalanya. Ceritakan saja apa yang salah, aku akan membantumu. Pergilah tidur, aku baik-baik saja. Panti jaga pribadi pingsan. Surat wasiat meminta evakuasi para lansia dalam seminggu. Ini terjadi lagi. Ini nomor pribadi. Hampir jadi hotline pengaduan. Lebih baik punya kerjaan daripada tidak punya. Aku akan ambil ini. Ini hal yang bikin penasaran. Pergilah tidur. Ya, kan kau bilang kau tidak suka mereka. Tuan, sulit dapat taksi di sini. Bisakah kamu tunggu aku sebentar? Sekitar sejam. Oke. Terima kasih. Kamu tidak pergi. Tidak, dia tidak akan. Meski makanannya jelek, kita tidak bisa pergi. Kita harus dapat penjelasan. Kita tidak bisa biarkan dia berbuat semaunya. Apakah kamu reporter Hi? Oh, reporter Hi. Wah, kamu cepat sekali datangnya.
Sudah kubilang kamu datang ke orang yang tepat. Ya, Xiao Mei, kamu sudah sampai. Kenapa kamu selalu berpikir? Sebagai pacar anakmu? Kamu ini benar-benar. Aku di panti jompo. Apa hal kedua, Nenek? Jangan sungkan. Tidak apa-apa, ayolah. Maafkan aku. Kamu duduk juga. Tidak, kamu saja yang duduk. Tidak apa-apa kalau aku rekam video. Tidak apa-apa. Oke. Bisa ceritakan situasinya secara spesifik? Yah, begini. Sejak anak mantan Direktur Wang yang mengurus panti jompo kami, kualitas makanan semakin memburuk. Benar-benar tidak bisa dimakan. Untungnya, kami senang bersama. Jadi, meski makanannya tidak enak, kami tidak bilang apa-apa. Ya, Alhasil, Direktur muda tiba-tiba umumkan. Dia akan menjualnya. Untuk usir kami keluar. Aku ambil kontraknya dan lihat. Tertulis mereka punya hak interpretasi akhir. Sangat masuk akal. Mereka sekali operasi ekonomi. Sebulan dan tinggalkan kami. Mau kemana kami? Siapa yang mau tinggal di panti jompo kalau punya rumah? Ya, benar. ya. Nak, bisa bicara dengan Direktur Wang? Dan takuti dia. Ya. Takuti dia. Paman dan Bibi, jangan khawatir. Kami tidak bisa menakutinya. Baiklah, saya akan cari tahu situasinya dulu. Oke. Di sana. Ya, kantornya di sana. Oke, terima kasih. Saya tunggu kabar Anda. Oke, terima kasih. Anda harus bantu kami selesaikan. Oke. Sudah selesai. Ada harapan. Saya seorang reporter. Halo, Halo? di mana kantor Dekan Wang? Oh, maaf. Kami sudah tutup. Kami tidak terima murid baru. Oh, tidak. Saya hanya ingin wawancara dia tentang sesuatu. Oh, Dekan Wang tidak di sini. Kapan dia kembali? Saya hanya ingin. Oh, tolong jangan cari masalah. Pergi saja. Ya. Di mana dia? Monitor menunjukkan dia di sini. Kau akan tahu. Akan repot jika kami biarkan orang asing masuk. Kenapa kamu di sini? Ada urusan. Dan kamu? Bukan urusanmu. Benar juga, dia di sini. Kamu mau apa? Saya mau temui direktur Anda, Wang. Kamu lihat, Saya sudah ambil alih panti jompo ini. Kalau ada pertanyaan, saya mau temui Presiden Wang. Sebagai seorang pengusaha, mengapa Anda membeli panti jompo King San? Apakah Anda saling mengenal? Tidak terlalu akrab, pertimbangan bisnis. Sepengetahuan saya, panti jompo King San dulunya adalah hotel. Apakah Anda ingin mengubahnya menjadi hotel? Benar. Untuk waktu keberhentian, bagaimana Anda menegosiasikannya? Dan bagaimana Anda berkomunikasi dengan para lansia? Untuk beberapa lansia yang kesulitan, apakah Anda ada rencana alternatif? Jika tidak keberatan, saya akan merekam wawancara selanjutnya. rekaman untuk apa? Ya. Dokter He begini ya.
Dr. He. Ayah saya mengelola panti ini murni karena sentimen. Masalahnya, bisnisnya sedang tidak lancar sekarang. Kalau bisnis merugi ini tidak saya jual. Bangkrut juga cepat atau lambat. Dan para lansia tetap harus pergi. Saya juga ikut repot. Kami memecat sesuai kontrak. Tidak ada alasan untuk saya. Saya tidak ada lagi yang mau dikatakan. Silakan kembali. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ini penjelasan Anda untuk waktu pemutusan. Wartawan He, kalau terus-terusan begini, tidak enak nanti. Bahkan kalau memang mau wawancara, harus buat janji dulu. Saya ada urusan dengan Xiao, jadi tidak bisa antar. Saya akan datang lagi. Karena Anda tidak kooperatif dengan wawancara, saya akan gunakan informasi yang sudah didapat untuk buat laporan objektif. Ya ampun. Berantakan sekali. Xiao. Informasi yang perlu dicari sudah ketemu? Lanjutkan prosesnya saja. Kontrak pengalihan sudah berjalan. Kenapa pemberitahuan pembubaran baru beberapa hari ini? Oh. Bukannya karena uang muka Anda belum datang? Kalau Anda seperti ayah Anda, bisnis sudah setengah jalan dan kamu tidak bisa dihubungi. Saya kehilangan penyewa saya, dan pembelinya sudah pergi. Tidak sepadan. Jangan khawatir. Saya akan transfer depositnya dalam beberapa hari. Hai, Presiden Xiao. Tanggal pemutusan ini ditetapkan ayah saya sebelumnya. Sekarang apakah memang agak terburu-buru? Dan sekarang wartawan sedang mengawasinya. Kalau tidak, mari tunda tanggal pemecatan. Dekan Wang. Setiap klausul dalam kontrak yang ayah saya bahas dengan Anda, saya akan lakukan apapun. Dan saya akan tegakkan tanpa penyimpangan. Saya akan transfer depositnya dalam beberapa hari. Hai, Presiden Xiao. Hari pemutusan ditetapkan ayah saya sebelumnya. Sekarang tampak agak terburu-buru. Ditambah lagi, wartawan sedang mengawasi kita. Bagaimana kalau kita tunda tanggal PHK? Dekan Wang. Setiap klausul kontrak yang saya bahas dengan Anda, setiap klausul di dalamnya, saya akan lakukan apapun. Dan saya akan tegakkan tanpa kesalahan. Baik. Hei, siapa ini Hisia Oran? Ya, Hisia Oran ini memang wartawan yang dikenal sebagai kambing hitam perusahaan Wusu. Merepotkan sekali. Tian Xiao, apakah Anda punya dendam padanya? Bukan dendam. Saya hanya tidak menyangka akan bertemu dia di sini. Bos kecil, ini beberapa kemasan yang kami desain untuk retail. Yang mana yang kamu suka? Semuanya sama saja. Terlihat berbeda. Saya pikir yang ini terlihat paling bagus. Saya pikir yang ini juga bagus. Benar kan? Bos, apakah kamu akan mengirimkannya ke staf tambahan lagi? Evaluasi tambahan apa? 11 Zong. Silakan lanjutkan dan sibuklah. Apa? Anak. Katanya mau pulang. Ibu setuju. Katanya mau buat departemen baru. Ibu juga dukung. Tapi persiapan lini retail butuh berapa lama? Nggak ada pemasukan. Ibu pun nggak bisa biarin kamu begini. Oh. Jangan muter-muter. Langsung bilang aja mau ibu apa. Oh. Nakal, ibu pakai make up? Enggak, ibu cantik alami. Pintar ngomong. Serius, Iya. kamu kenal banget sama pemilik Jifeng? Katanya, dia mau beli panti jompo di Dama Ocean. Lalu dijadikan hotel. Bisa bantu ibu ambil proyek itu? Oke. Xiao Erki pulang.
Hei, Lausui, aku lagi di luar. Desainmu. Nanti aja dibahas. Di mana? Aku di Dama Ocean. Hujan deras gini kok keluar? Ada wawancara. Ya sudah. Panti Jompo Kingsan? Kok tahu? Tunggu, aku jemput. Oh, nggak usah. Udah naik taksi pulang. Nanti malam kita bicara. Ada apa, Pak Supir? Mobilnya mogok. Biar aku cek. Terima kasih. Mobilnya kenapa? Nggak bisa diperbaiki. Tapi ketemu orang baik. Kebetulan mau balik ke kota. Dia mau narik kita balik. Oke. Hai cewek. Terima kasih, Pak. Pemiliknya mana? Aku mau ngucapin terima kasih sama dia. Dia udah pergi. Terima kasih, Bang Supir. Gak apa-apa. Bahan-bahannya udah disiapin semua? Udah semua? Ini bahan-bahan yang perlu buat gadai. Beneran mau pakai duit gadain Jifeng? Buat renovasi panti jompo. Oh, Aku denger tuh. Kalian berantem sama abang lu. Xiao Xian ambil semua warisan ketua Xiao. Cuma ninggalin Jifeng buat lu. Ada rencana resor. Memang ada rencana resor. Ketua kecil mau beli diam-diam panti jomponya. Dia mungkin ada rencananya sendiri. Tapi area itu masih dikembangin. Masih banyak faktor yang belum pasti. Yang paling parah, lu bisa kehilangan segalanya. aku udah mantepin hati soal ini. Gak usah bujuk-bujuk lagi. Oke. Apapun yang mau lu lakukan. Aku temenin lu. Walaupun aku bukan saudara kandung lu. Tapi pasti aku temenin lu lewatin ini. Makasih. Entar aku siapin kamar yang dulu lu tinggal. Jangan. Bai Chai, lu ambil kolnya. Oh, ambil. Makanannya udah siap. Gak suruh saya. Macet nih. Siapa ya? Lu pulang. Luar masih hujan? Masih hujan. Oh. Gimana interview di Dama Ocean? Jangan dibahas. Aku nemu kemana-mana. Selalu sial ketemu dia. Siapa? Xiao Changqi. Dia sudah kembali ke Wusu. Kenapa dia mencari kamu? Hari ini aku dapat telepon tentang pemecahan panti jompo. Jadi aku pergi wawancara. Tapi ketemu dia di sana. Jadi berita dia beli panti jompo itu benar. Kamu tahu. Aku cuma nggak ngerti. Dia udah sibuk banget sama dialek Shanghai. Kenapa dia pergi ke Wusu buat berkembang? Kamu masuk wilayahnya. Dia bilang apa? Dia malu. Tanpa jeda, kamu lebih tegang daripada yang bersangkutan. Aku mau tanya yang praktis. Kamu masih ada perasaan sama mantan pacar? Gelombang apa? Yang ada sih. Bukannya cuma soal waktu sebelum aku ketemu dia lagi? Ada yang spesial? Yah, sekarang ketemu nggak semudah itu. Kamu mungkin harus urus ini sebentar.
Kenapa bilang dia ngejar-ngejar aku? Sadarlah. Mereka baru putus. Bukan mati. Ngejar-ngejar dia. Aku bakal bikin dia ngerti. Aku bisa balik ke Wushu. Tapi bukan masa lalu. Ayo pergi. Suli. Kalau hari ini Jumat tanggal 30, ada 7 panti jompo swasta di Wushu. Kayaknya sekarang belum penuh. Kita juga perlu cek perbedaan harga dan fasilitas. Rabu, tanggal 28. Hai, jangan lapor klinik hewan Wen-Wen. Dalam urusan pribadi, anjing gak salah. Selasa tanggal 27. Jangan lupa transfer sewa ke Li Hui buat listrik. Bir kesukaannya tinggal kaleng terakhir. Oh, lagi ada promosi. Jadi aku beli dulu. Wawancara jam 3. Informasi yang sudah disiapkan adalah sebagai berikut. Bulan baru dimulai pada tanggal 1. Ini ada Jalan Jiu. Ingat pakai sepatu bot kalau hujan lain kali. Hari ini hari kelima sejak putus dengan Xiao Changqi. Hari ini tidur 4 jam. Setengah jam lebih lama dari kemarin. Pasti akan membaik. Lepaskan saja. Dan lihat ke depan. Mikir hal acak nggak bikin keadaan jadi lebih baik. Kembali kerja. Aku nggak boleh mengecewakan Kak Lily. Arah opini publik nggak bagus. Bantu aku siapkan konferensi pers. Xiaoran, menurutku datanya lumayan. Bisa kita gali lebih dalam. Dan buat seri laporan. Oke, aku cari beberapa pakar industri. Dan kumpulkan pandangan dan rencana mereka tentang kejadian serupa. Ya? Panti Jompo Kingsan mau adakan konferensi pers. Kamu periksa, dan lihat apa yang mereka katakan. Oke. Kamu ganti parfum. Wanginya enak. Mungkin ini sampel parfum dari temanku. Beneran. Ini untukmu. Hei, Xiaoran. Kamu lama nggak kesini. Konferensi pers Kingshan di mana? Ruang jamuan di sebelah kiri. Xiaoran? Xiaoran. Bisakah kamu jangan ikut campur urusan ini? Memangnya pengaruhnya apa buat kamu? Maaf. Aku nggak cuma harus urus ini.
Seri laporan akan terus dilacak. Sekali lagi terima kasih kepada semua wartawan yang hadir di konferensi pers transformasi Panti Jompo King San ini. Karena waktunya singkat, kami benar-benar nggak bisa siapkan name tag untuk kalian. Silakan duduk. Halo semuanya, saya Xiao Shangqi. Saya adalah kepala baru Panti Jompo King San. Kontrak alih kelola sudah ditandatangani. Dan prosedur terkait sedang diproses. Kedepannya saya yang akan bertanggung jawab atas King San. Saya yakin kalian semua sudah melihat beritanya. Setelah alih kelola, Panti Jompo King San akan diubah menjadi hotel. Meskipun kami melayani kelompok orang yang berbeda, saya tetap ingin melanjutkan semangat King San, yaitu menjauh dari keramaian kota dan menyatu dengan alam. Mengenai kondisi fisik dan mental para lansia, Berapa banyak lansia yang ada di Panti Jompo King San saat ini? Bagaimana mereka akan ditempatkan? Apa batas waktunya? kami juga sangat memperhatikan penempatan yang layak untuk para lansia. Saya bersedia menaikkan kompensasi sebesar 30%. Untuk para lansia yang mengalami kesulitan, saya akan mensponsori secara gratis melalui Hotel Monson, sampai tempat yang cocok ditemukan untuk mereka. Apakah usulan terbaru Tuan Xiao sudah disetujui oleh para lansia? Atau ini hanya kepuasan diri Anda sendiri? Atau penipuan diri sendiri? Ya benar, bagaimana cara menempatkan para lansia ini? Mereka tidak mau pindah ke Chipeng. Apakah ada pilihan lain? Waktu kita terbatas. Mari kita persingkat sesi tanya-jawab. Semua orang berpikir dari sudut pandang dirinya sendiri. Para lansia berpikir untuk menghabiskan uang sesedikit mungkin, dengan cara yang paling stabil, untuk menjalani hari tua yang paling nyaman dan menyenangkan. Namun dari sudut pandang yang lebih makro, Panti Jompo King San adalah sebuah bisnis. Inti dari bisnis adalah mendapatkan keuntungan. King San sudah mengalami kerugian selama 7 kuartal berturut-turut. Jika terus mengalami kerugian, itu tidak bertanggung jawab terhadap karyawan dan masyarakat. PHK akan dilakukan dalam 1 minggu. Kedengarannya memang terburu-buru. Tapi ini adalah hasil dari pertimbangan komersial yang komprehensif. Saya mengerti. Rencana Tuan Xiao didasari oleh kepentingan komersial. Semuanya harus mengalah pada uang, bukan? Kedepannya, 1% dari laba kuartalan Hotel King San akan disumbangkan ke Panti Jompo di kota kita. Kami akan menggunakan kemampuan terbaik kami untuk memenuhi kewajiban sosial kami, untuk memberikan manfaat sosial yang lebih tinggi kepada Anda. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Kantor pusat Yunan berada di Pudong, Shanghai. Mengapa Emer Xiao meninggalkan medan utama sendirian? Untuk mengembangkan peluang bisnis di Wushu. Komplementaritas adalah lautan merah persaingan bisnis. Saya ingin menjadi pionir di lautan biru Wushu ini. Dan kebetulan saya punya kesempatan ini untuk mengambil alih King San. Wetland Gunung Damao di sini sangat indah. Saya pribadi sangat menyukainya. Di pikiran saya, itu adalah surga di bumi. Ada pertanyaan? Kami telah menyediakan makanan ringan untuk para guru media. Silakan pindah ke ruang tunggu jika membutuhkannya. Terima kasih semuanya. Xiaoran, lama tidak bertemu. Bagaimana kalau makan malam di sini malam ini? Saya akan minta Lomeng siapkan 3 rasa manis untukmu. Tidak usah repot-repot. Saya tahu kamu dan dia punya posisi berbeda dalam hal ini. Tapi kamu Xiaoran, kan? Saya Xiao Nuo, host City Six. Akhirnya, saya bertemu kamu secara langsung. Baru-baru ini, beberapa pendengar mengungkapkan beberapa masalah sosial kepada saya. Dan ini meminta andaimu. Bagaimana cara menanganinya? Cukup ajar saya. Oh begitu ya? Seharusnya saya lebih banyak berbicara denganmu. Kak Siaran, biar saya buatkan secangkir kopi untukmu. Ah, tidak usah. Tidak apa-apa. Oh, bagaimana cara menggunakannya? Ya, Terima kasih, Xiao. Hati-hati. Terima kasih.
Bagus. Kita berdua. Kenapa tidak buatkan secangkir untuk reporter Hi kita? Saya pikir Hi bisa menanganinya sendiri. Ya. Tapi saya sudah bosan. Apakah reporter Hi puas dengan rencana kami? MR Xiao, apakah rencanamu hanya untuk mengisi waktu? Atau untuk menyelesaikan masalah? Kamu seharusnya bertanya pada saya apakah puas. Kamu harus tanya orang tua di King's Han. Kenapa kamu di sini? Kak Hui bilang mau makan malam bareng. Untuk nganterin kamu. Aku baru ketemu Kak Lily, dia bilang kamu ke Jifeng. Konferensi pemuda. Xiao Shangqi balik ke kamu tanpa malu. Aku dapat permintaan dari orang tua di panti jompo. Aku kesini buat update berita. Kamu posting berita buat catetin. Dia gelar konferensi pers buat tanggapi. Sampai kapan bolak-balik gini terus? Enggak. Nona Xiaoyan. Ada yang jemput kamu. Xiao Mo, bos kamu di mana? Bos kami lagi sibuk. Oke, tolong bilang ke dia. Karena dia udah balik. Sebaiknya fokus sama karirnya. Jauhin kami. Oke. Nona, aku mau kerja dulu. Kita cuma ada persimpangan kerja. Kalau ngomong kebanyakan, kelihatannya aku terlalu peduli. Lebih baik dia lepaskan kamu. Karena dia udah pilih. Berarti banyak hal udah berubah. Bukannya cuma buat tempatin orang tua ini? Bilang ada berapa orang? Aku bantu kamu. Jangan berurusan sama dia lagi. Kamu benar. Daripada berdebat, mending lakuin sesuatu yang praktis. Waktunya cari lembaga yang cocok. Ayo. Ayo makan. Akhirnya kamu datang. Gelas semua kosong. Kita nungguin kamu. Oke, aku yang urus. Halo, biar aku aja. Gak apa-apa. Apa aku panggil kamu? Aku cuma suka wine bikinan Xiao Xian. Haha, selama 2 minggu ini Direktur Sao di luar negeri. Tanpa Xiao Xian nyajin teh dan tuang wine. Sudah terbiasa? Lihat apa yang kamu katakan. Xiao Xian bisa melakukan banyak hal. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Xiaki belakangan ini? Dia tidak menandatangani satu pesanan pun. Sesuai perjanjian, dia sudah meninggalkan Yunnan. Benar-benar berantakan. Untungnya, Ajian bijaksana. Kalau tidak, Yunnan. Aku kira dia akan ikut jatuh bersamanya, ya? Seharusnya dia sudah kembali ke Wusu sekarang. Bersembunyi di pelukan pacarnya. Aku kira dia sedang menangis. Aku dengar. Dia menggadaikan Monsoon setelah kembali. Dan membeli panti jompo di area Damao Mountain. Panti jompo di Damao Mountain itu. Apakah hotel yang dijual Deju beberapa tahun lalu? Tak kusangka dia suka mengambil barang bekasku. Oh, iya. Besok kamu pergi ke klub golf untukku. Dan buat kontrak untuk Tuan Gao. Kalau dia mau main golf, kamu bisa temani dia di sana. Tapi aku tidak tahu soal golf. Dan aku tidak nyaman. Aku lupa soal ini. Tapi lagi-lagi, dalam bisnis, mana mungkin aku nyaman? Aku tidak punya pilihan. Keluarga Xiao Mu membuat bisnis Deju sulit. Aku tidak bisa memberimu terlalu banyak makanan. Kalau tidak, orang lain akan mengira Deju mudah ditindas, kan? Oke, aku tahu. Ini Lan. Ayo, kita bersulang. Bersulang untuk Presiden Sao.
Keunggulan terbesar panti jompo Kings Han adalah harganya terjangkau. Meskipun jauh dari kota, tapi lingkungannya bagus. Harga seperti ini susah dicari. Bukan masalah. Aku akan tanya beberapa teman untuk cari harga terendah. Lagi pula, kamu punya banyak pelanggan baru. Pasti bisa dapat diskon. Yang ini harganya sesuai tingkat perawatannya. Mereka punya kamar 4 tempat tidur. Dan kamar ganda untuk bernyanyi. Apa saja fasilitas yang tersedia? Kita perlu cek fasilitas apa yang ada. Aku akan pergi sendiri. Besok aku ajak kamu lihat-lihat. Aku pergi sendiri. Aku mau perluas klien. Lagi pula, panti jompo tidak pakai wewangian. Oh, cucuku. Aku tanya, kamu punya kemampuan apa? Lihat, dari awal dibuat sampai dijual. Setiap langkah bergantung pada stasiun daur ulang kita. Itu keterampilan bergantung pada orang yang tepat. Terima kasih. Aku tidak berpisah dengan baik dari keluarga. Kupikir kalian putus dengan damai. Tapi dia tidak pernah datang menemuiku selama ini. Aku cemas sekarang. Lihat pertemuan kalian hari ini. Sepertinya bukan putus yang baik. Bagaimana cara putus yang baik? Setidaknya bisa saling menyapa dengan tenang saat bertemu. Aku sudah tanya bagaimana kalian putus. Tapi kamu tidak mau bilang. Apa dia lihat Yunlan dalam kesulitan? Lalu masing-masing lari ke sarangnya sendiri? Dia tidak tahu tentang keluargaku. Atau kematian ketua Xiao? Aku tidak mau dia terpengaruh. Tapi rencana tidak berjalan lancar. Kamu tetap terlibat. Jadi, saat kamu kembali kali ini, tidak ada hubungan dengan Hsiaoran? Jujur saja, apa kamu masih ingin rujuk dengannya? Aku tidak punya hati untuk memikirkan ini. Aku hanya berharap dia baik-baik saja. Bahkan jika dia bersama San Mingwei. Xiao dan yang lain gosip. Aku dengar. Semua pulang setelah grup bubar. Pabrik wewangianku sendiri sedang garap lini retail. Kondisi setiap orang berbeda. Apa? Kudengar Hsiaoran minta daftar lama ke dekan Wang. Kurasa renovasi Kings Han tidak akan lancar. Tahu sulit di depan, tapi tetap nekat bertarung. Apa hanya untuk cari uang? Seberapa jauh kamu tahu Kings Han? Tidak banyak. Dulu Deju bangun 2 hotel di Wushu. Harga tanah yang satu di Dama Ocean ini mahal. Tapi spesifikasi hotelnya tidak sesuai. Dijual setelah dibangun. Orang yang mengambil alih. Mengubahnya menjadi panti jompo swasta. Dijual dengan rugi. Siapapun yang menghalangi saya, kontrak yang dibuat ayah saya dengan Kings Han akan saya penuhi tanpa kesalahan. Dia meninggal tiba-tiba. Mungkin ada kata-kata yang belum sempat dia ucapkan. Kami berusaha untuk, terutama untuk lansia yang kebutuhan perawatannya tidak banyak. Gedung yang baru kita kunjungi adalah area akomodasi. Dan ini kantinnya. Dan area aktivitas dalam ruangan. Area aktivitas luar ruangan kami. Relatif besar di antara panti jompo lokal. Ada juga beberapa item berbayar. Kaligrafi, piano, dan melukis. Tunggu sebentar.
Biar saya ambilkan brosur. Oke, terima kasih. Sama-sama. Hei, menurut saya ini bagus. Tapi 500.000 lebih mahal dari biasanya. Cuma selisih sedikit. Kamu mungkin pikir tidak apa-apa. Tapi para lansia di panti jombo pada dasarnya menggunakan tabungan seumur hidup atau uang anak-anak mereka. Mereka pasti akan perhatikan. Halo. Bagaimana rasanya tinggal di sini? Kalian berdua sedang mencari tempat untuk orang tua lansia. Ah, sekarang ini anak muda enggan tinggal bersama orang tua. Bukan begitu? Baru menikah, tapi tidak bisa memperlakukan yang membesarkan bertahun-tahun. Tidak. Jadi saya ingin cari tempat yang bagus untuknya. Pak, nyaman tinggal di sini? Bagus. Makannya enak. Dan kondisi hidupnya baik. Dan lingkungannya bagus. Reporter Hi, UM. Kamu terlalu santai. Setidaknya kamu harus pakai microwave untuk menghangatkannya. Kenapa rasanya beda kalau dimakan? Sama. Oke. Pak San, hari ini terima kasih ya. Kenapa terima kasih sama aku? Masih ada 2 lagi. Cukup tertarik dengan parfum kita. Aku yang harus berterima kasih. Tapi jangan khawatir soal harganya. Aku akan turunkan harga parfumnya. Dan lihat bisa dapat diskon 20% nggak? Jangan campur aduk. Jangan sungkan. Sejak kecil aku punya mimpi jadi polisi. Sekarang aku asisten reporter investigasi. Itu juga menegakkan keadilan. Kamu ingat nggak waktu kita menyamar dulu? Pet Blind Box. Itu, UM. Bahkan lebih seru daripada polisi. Beneran. Kalau dipikir-pikir, kamu benar-benar banyak bantu aku. Kalau gitu kamu harus berterima kasih sama aku. Tambah 2 sosis. Deal. Ini 1 bungkus, buat kamu semua. Mau berapa aja boleh. Dermawan banget. Minum jus jeruk dulu. Ini pertama kali cewek bantu aku buka botol. Layak kok. Sekarang bisa makan. Kamu. Anda adalah Bapak Luo Singguo. Sama-sama. Sudah berapa orang yang datang sebelum saya? Anda yang pertama. Sesuai perjanjian. 3 orang pertama yang tanda tangan perjanjian bisa dapat kompensasi tambahan 3.000 yuan. Anda sangat bijaksana. Kalau ada yang datang nanti, uang ini nggak akan dapat. Coba lihat perjanjiannya. Bisakah kamu rahasiakan masalah King Yu dari mereka? Tentu saja. Oke. Setelah Tuan Luo menandatangani, jika kamu meninggalkan Kingshan dalam 3 hari pertama, itu merupakan pelanggaran perjanjian.
Trik kamu benar-benar berguna. Sedikit uang bisa melakukan hal yang tak terduga. Begitu kepala sudah terbuka, sisanya akan lebih mudah. Hei, Sanlang. Apa itu menandatangani lebih awal bisa dapat uang? Jangan khawatir. Berapa banyak orang yang sudah menandatangani? Saya kebetulan punya beberapa materi untuk semua orang. Baiklah, saya akan pergi besok pagi. Gunakan kepala elang dan Xiaoqing untuk menangani orang tua itu. Kamu benar-benar cerdik. Xiao. Semakin cepat kamu setuju untuk pergi ke aku, semakin banyak kompensasi yang akan kamu dapatkan. Kebijakan insentif yang sangat bijaksana ini. Kenapa kamu tidak mengatakannya di konferensi pers? Wartawan He benar-benar mengikuti saya. Saya bisa bertemu denganmu setiap hari. Uang mungkin tidak berguna. Apa bedanya kamu dengan Hao Mingxiu? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Lausan, mari kita pergi ke tempat lain. Dapatkan beberapa ribu lagi bisa membantu anakmu. Apa yang salah dengan itu? Anak, kamu seumur hidup bekerja untuk anakmu. Apakah pengorbananmu belum cukup? Kamu masih ingin memberi lagi? Jika kamu tidak bisa menemukan, kamu anggap tempat ini sebagai rumahmu. Wartawan He, kamu datang. Pedagang yang tidak bermoral menggunakan taktik psikologis. Mereka bahkan menggunakan taktik psikologis. Dan membuat kita bertengkar satu sama lain. Saya tahu, jangan khawatirkan saya. Saya sudah mendengar beberapa hal juga dari tempat tinggal sementara kita. Jangan salah paham. Saya ingin tempat ini tidak direnovasi. Ya. Kami tidak akan pergi kemanapun. Saya tidak akan pindah. Jika saya pindah, anak saya tidak akan bisa menemukan saya. Aku gak akan pindah. Jangan khawatir. Pindah itu bukan pilihan. Begitu hari pengosongan tiba, renovasi langsung dimulai. Sebaiknya kamu berpikir rasional. Cari panti jompo yang cocok pakai uang ganti rugi itu. Kamu sih belum tua. Tapi kok jahat banget. Jahat banget sih. Ada apa ini? Telepon 120. Kamu pingsan. Telepon 120. Halo, 120? Cepetan. Kamu tenang banget ya. Kalau Pak San kenapa-napa, kamu gak bakal lepas. Pak San. Kenapa? Aduh. Pak San? Aku mau kamu. Pak San? Katanya kamu pergi lihat panti jompo. Bantuin aku urusin mereka. Jangan sok jasa deh. Aku cuma mau manfaatkan waktu buat hal yang berguna. Bisa tunda tanggal pengosongannya sebulan? Kami berdua yang muda aja datengin 5 panti jompo. Habiskan waktu seharian. Mereka sudah sepuh semua. Masa cari tempat tinggal dalam 3 hari? Kamu sama Ming Wei. Ada masalah? Makasih udah capek-capek bantuin aku. Tapi bisa gak urusan ini kamu jangan ikut campur? Aku punya rencana sendiri. Jangan egois. Ini bukan urusanmu. Gimana kondisinya? Ada beberapa penyakit kronis. Tapi bukan itu penyebab pingsannya. EKG cukup normal. Tergantung mau lanjut observasi. Atau pulang istirahat aja. Nak, aku mau makan buah. Hehe, dia semangat dan nafsu makannya bagus. Bujuk kakek itu. Untunglah dan istirahat lewat. Masih kuat. Sama-sama. Terima kasih. Pak Xiao, kali ini Anda beruntung. Tapi nyaris celaka. Anda berurusan dengan sekelompok lansia. Bisa dimengerti untuk berbisnis dan cari untung. Tapi daya tahan fisik dan mental lansia terbatas. Suatu hari, mungkin benar-benar ada yang sakit. Ya, Bagaimana sikap Anda? Lebih baik jaga diri sendiri.
Xiao, halo. Pak San. Saya antar buah ke Pak San dulu. Anda duluan. Oh, tak disangka kakek ini pura-pura sakit. Dia benar-benar pembuat onar. Cukup perhatikan dia. Menurut saya, dia adalah pemimpin opini di antara mereka. Yang paling sulit. Kalau kita bisa buat dia pindah dengan lancar, yang lain pasti cepat pindah. Kenapa tidak minta bantuan keluarganya? Dia tidak punya anak? Dia tidak punya anak, tapi punya keponakan. Dia dikunjungi setiap hari raya. Meski kakek ini biasanya keras kepala, dia baik ke keponakannya. Diperlakukan seperti anak sendiri. Sudahlah. Mulai dari kompensasi. Bawa dia cari beberapa panti jompo. Sampai ketemu yang disukai. Ya, saya pikir. Tepat sasaran. Jangan lakukan hal sia-sia. Kasih keponakannya sedikit manis-manis. Dan selesai. Pakai uang kurang terhormat. Tak perlu pakai perasaan. Hei, Xiao. Kadang-kadang aku benar-benar nggak ngerti kamu. Kadang kamu kayak pengusaha yang cuma mikirin duit. Kadang juga kamu punya sisi manusiawi. Haha. Kalau gitu aku coba lagi dia. Pak San. Baru beberapa bulan. 10 berita utama. Rata-rata panasnya di atas 7. Kamu pantas jadi tokoh berita tahun ini. Tentu saja, Kak Lily. Masih nominasi, belum diumumkan. Tapi aku udah lihat hasil votingnya. Kamu, tunggu aja upacara penghargaan wartawan tahunan. Makasih, Kak Lily. Ngapain makasih? Harusnya makasih sama diri sendiri. Menurutku, kamu pasti bisa jadi reporter yang sangat bagus. Hang. Gatlani, terima. Udah aku transfer. Makasih, Bang Ho. Hei, aku Hui. Maksudnya, seumur hidup. Mau jadi penyanyi tetap di sini? Asik nggak sih cari recehan gitu? Udah bosen dan mau ganti? Jangan mikir aneh-aneh. Ya enggak lah. Menurutku, kamu anak perempuan yang berbakat. Sayang banget kalau cuma di sini. Sayang? Nggak ah, bercanda aja. Enggak, serius. Coba pikir. Pikirkan baik-baik. Dah, Hao. Benar kata Hao. Kapan rencana kerja part-time? Menurutku, seumur hidupmu, mau jadi penyanyi tetap di sini? Asik nggak cari recehan gitu? Udah bosen dan mau ganti? Jangan mikir aneh-aneh. Ya enggak lah. Menurutku, kamu anak perempuan yang berbakat. Kamu sia-sia di sini. Apa ini lelucon kalau aku nggak dihargai di sini? Enggak, Iran. Pikir dulu. Pikir dulu. Dah, Hao. Kayaknya yang dikatakan Hao benar. Kapan rencananya mau kerja part-time? Nyanyi sambil cari duit. Hidup kayak bidadari. Iri ya? Bercanda aja. Dapat berapa sih? Yang penting cukup. Itu nggak cukup. Terus gue? Terus gue? Iya nih, gue seneng banget. Gue gajian hari ini, jadi gue traktir. Kamu dinominasikan jadi reporter tahunan. Pesen apa aja boleh. Gue traktir kalau mau. Wah, jangan saingin gue. Gimana kalau gini? Apa reporter tahunan? Layak makan 3 kali berturut-turut? Hari ini gue traktir. Besok lo traktir. Lusa lo traktir lagi. Shen Mei Mei, bantuin ambilin gitarnya. Udah diatur bagus ya. Tukang tipu. Lo main perang psikologi sama orang sebatang kara. Gue nggak ngerti. Apa dia emang dari dulu matre banget? Dulu gue buta, nggak lihat. Atau tiba-tiba jadi kayak gini? Itu bagus. Kamu juga bisa lepasin perasaan masa lalu. Fokus tegakkan keadilan. Hei. Ayo kita lakukan. Apa mereka suka info panti jompo itu?
Nggak ada yang hubungin gue. Gue tebak abis kejadian ini. Semua pada nunggu dan lihat dulu. Dua cewek ini keren banget. Satu berusaha ngusir orang. Satu lagi mau pura-pura sakit buat tinggal. Apa? San akan meninggal. Ini akan selesai malam ini. Tunggu. Sering-seringlah kembali mengunjungi kami. Song, kamu lupa mengambil hartamu di bawah tempat tidur. Oh. Dalam hidup seseorang. Entah itu emas perak atau panci wajan. Tidak masalah. Tidak bisa dibawa pergi. Hanya sebotol anggur baik ini. Harus kuminum sebelum mati. Hahaha. Lausan, kenapa kamu jadi yang pertama mati? Aku dilarikan ke rumah sakit. Aku dimarahi keponakanku. Aku mau melawan. Ya, tapi istri keponakanku hamil. Hahaha. Cari tempat tinggal tanpa mengganggu mereka. Ini tempat tidur dan kamar. Dan lihat bayi itu. Oh, hidupku sudah lengkap. Hahaha, kebahagiaan keluarga. Kebahagiaan keluarga. Kamu benar. Kalau kita terus begini, suatu hari keluarga akan bermasalah. Bukankah itu merepotkan anak-anak? Lembar informasi bilang. Apakah Lizen 500 yuan lebih mahal dari King San? Itu uang yang banyak. Oh, mereka sudah turunkan harga. Sama dengan kita. Oh, bagus sekali. Oh, aku akan periksa. Aku akan terus temanimu. Hahaha. Aku duluan lihat. Dan tinggal beberapa hari. Kalau bagus, kita pergi bersama. Oke. Wang, kamu juga harus pergi. Kadang sadar kadang bingung. Nanti aku bisa bantu. Hahaha. San, aku tidak bingung hari ini. Menarik. Ada waktunya berpisah. Semuanya, silakan pulang. Hei, jangan minum terlalu banyak. Ya. Oh, pastikan kamu datang kembali untuk menjenguk kami. Minum, hahaha. Xiao, dua rencana desain ini. Didesain sesuai permintaanmu. Oke. Tuan Xiao, ruang di depan lemari ini tidak terlalu besar. Bagian ini kita hilangkan saja. Xiao. Tuan Xiao, setelah San menandatangani, si tua sudah lebih santai. Barusan, kamu tanda tangan 2 lagi. Tapi kita masing-masing harus bayar selisih harganya tiap bulan. Uangnya bakal banyak. Jadi yang di belakang layar itu kamu ya, Xiao? Enggak juga. San yang berubah pikiran. Tapi keluarganya enggak mau keluar tambahan 500. Xiao bantu dorong sedikit. Dia bilang, yang pergi sebelum 3 hari. Dapat tambahan 3.000 yuan. Oke, enggak masalah. Manfaatkan momennya. Lin, UM. Menurutmu aku mirip Zhao Mingxuan gak? Ngomong apa sih? Ada yang bilang gitu ke aku. Mungkin dia benar. Apa? Hi Xiaoran? Jangan bercanda. Masa sih Sao tipe orang yang diam-diam berbuat baik? Ngomong-ngomong, aku ke Guangdian seberang urus bisnis. Lihat acara penghargaan tahunan mereka mau diadakan. Nama Hi Xiaoran ada di daftar nominasi. Dia makin sukses aja ya. Kelihatan kayak koresponden perang. Jifeng lagi ganti uangnya. Aku langsung mikirin perusahaanmu. Kasih harga teman dong. Aku sekarang cuma jual uangnya rumah tangga eceran. Perusahaanmu cuma suplai hotel kan? Tapi juga proyek eceran. Pokoknya, urusan bisnis jangan cari aku. Ngomong-ngomong, gimana kabar Xiaoran akhir-akhir ini? Aku juga belum lihat dia di tempat kami. Kebetulan aku ada berita untuknya. Lupakan saja berita tentang orang itu. Mantan pacarnya seharusnya sudah lama mati. Dan tidak pernah muncul lagi. Begitulah kira-kira. Akhirnya, aku menghubungi kebutuhan Hotel King San. Sebentar lagi aku akan bawa sampel ke King San. Aku akan buatkan untuk Xiao Wei. Xiao Wei. Bisnis retailnya belum jelas juga. Pesanan besar dari Tmal ini agak susah buat dia. Kak Fei, kan sudah lama tangani klien besar. Kenapa tidak kasih kesempatan anak muda untuk latihan? Sudah kubilang aku tidak mau. Dan jangan sentuh bisnis King San. Kenapa? Kamu belum baca beritanya? Bukannya Presiden Xiao sudah tangani dengan baik? Mengubah krisis jadi popularitas.
Cerdas sekali. Xiao Wei, kamu pakai dana perusahaan untuk riset dan pengembangan retail. Berapa yang kamu hasilkan? Aku tidak akan bahas. Setidaknya harus bisa mandiri, kan? Mengambil alih Kingsan akan membuatmu sibuk berbulan-bulan. Kenapa tidak menghasilkan uang? Bukannya kemarin aku perkenalkan 2 panti jompo ke kafe? Hei, Xiao Wei, aku lagi bantu kamu jalin hubungan. Kedua panti itu, kalau digabung pun belum cukup untuk ambang batas pembelian minimum kita. Kalau retailmu sukses, aku kembalikan semuanya. Nak, ibu beritahu kamu, untuk pria, harus punya karir baru disukai. Ya? Mengerti? Hahaha. Oh, oh. Guru, kamu kenapa? Hei, siaran, kamu keliwan? Ayo kita pergi bersama. Hari ini aku tidak kerja. Pergi ekspansi bisnis. Ayo. Hei. Kamu Hisia Oran? Aku baru lihat foto-foto bergulir di dalam. Wartawan tahunan. Bagaimana denganmu? Halo, ada apa? Tempat macam apa yang kamu rekomendasikan itu? Aku masuk rumah sakit hanya di hari pertama aku ke sana. Apakah kamu tahu? Aku akan memberimu hadiah. Apa yang kamu lakukan? Bukan urusanmu. Berhenti. Kamu terlalu tidak bertanggung jawab. Apakah kamu baik-baik saja? Halo, perawat. Bagaimana kondisi pasien sekarang? Siapa kamu? Keluarga pasien. Infak miokard, jika kalian datang selangkah lebih lambat, itu akan sudah terlambat. Kamu sangat tidak bertanggung jawab. Apakah kamu baru saja meninggalkan kakek di panti jompo? Kakek sudah dirawat di rumah sakit, tapi tidak ada yang datang merawatnya. Ada apa ini? Ini masalah kami. Bisakah kami masuk dan melihatnya sekarang? Pasien baru saja tertidur. Siapa yang mau ikut saya duluan? Bayar biaya pengobatan. Liz Hen, bukankah staf dari panti jompo sudah datang? Li Zhen bilang perjanjian masuknya sudah sangat jelas. Dan proses pendampingan juga sudah jelas. Kakek dirawat karena sakit. Rumah sakit tidak mau menanggung biaya pengobatan apapun. Pengecualian tanggung jawab. Ada orang yang datang pagi tadi. Dia bilang dia keponakan pasien. Lalu pergi setelah melihat sekilas. Apakah kalian keluarga pasien? Hei, kamu tunggu di sini bersama kakek dulu. Aku yang akan bayarkan biayanya untukmu. Kemana bayarnya? Ikut saya. Lao Sui. Apakah menurutmu itu benar? Kakekku sakit karena ulah San Lao. Dia sudah sangat tua. Tentu saja tidak mudah beradaptasi dengan tempat baru. Jangan dengarkan omong kosong orang itu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu pulang dulu ganti baju. Tidak. Aku akan tinggal di sini menemanimu sebentar.
Bibi, biar saya bantu. Wah, Hisya Oran, scroll di layar nggak cukup. Langsung cetak medali di gerbang perusahaan. Caranya terlalu kentara. Lewat sini. Jangan sampai kelewatan. Ayo pergi. Terima kasih. Orang ini pasti kesal banget. Dan nggak tahu mau meluapkan kemana. Banyak orang kayak gini. Aku mikir, kalau aku lakukan sedikit lebih banyak, atau lakukan lebih sedikit, mungkin nggak bakal sampai begini. Sebenarnya, profesi wartawan itu cukup mulia dan benar. Tapi setiap profesi ada batasnya. Kamu nggak bisa urusin semuanya. Juga nggak bisa tanggung jawab atas segalanya. Memang susah tentukan batasnya di mana. Tapi menurutku, asal sudah berusaha maksimal. Dan hati nurani bersih. Kamu telepon aku. Ada apa? Aku sudah tanya dekan. Om kamu serangan jantung dan pecahin sebotol wine. Tapi tahunnya susah dicari. Aku cuma beli 2 botol. Nanti aku kasih ke dia pas om kamu pulang. Oke. Ini nggak ada hubungannya sama wartawan Hi. Bisa nggak berhenti ganggu dia? Kalau ada apa-apa, datang ke aku. Kamu cuma mau selesaikan ini, pakai 2 botol wine. Denger ya. Nggak mungkin. Kalau aku beneran nggak bisa bangun, haha, aku bakal andelin wartawan Hi itu. Kita semua nggak bakal baik-baik aja. Ah, mana Su? Bukannya bilang mau makan 3 kali bareng? Dia mana? Kok nggak pulang sama kamu? Aku telepon dulu ya.